Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Ahmad Anwar Dhani, SOSI M.Sosi, selaku dosen pengampu mata kuliah Sejarah Dakwah, dan yang saya hormati teman-teman sekalian Prodi Bimbingan Konseling Islam kelas 1D. Puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tak lupa sholawat serta salam selalu tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada hari ini, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang sejarah dakwah Nabi Daud alaihi salam. Sebelum masuk ke materi, izinkanlah saya memperkenalkan anggota kelompok 6. Yang pertama ada Khairunisa, yang kedua ada Annisa Putri, yang ketiga Rinta Yuli, yang keempat ada Dian Wicaksono, dan yang terakhir saya sendiri yaitu Zahra Bintang Puspita. Baik, kita langsung saja masuk ke materi. Yang pertama yaitu sejarah Nabi Daud alaihi salam. Nabi Daud adalah salah satu utusan Allah yang berasal dari Bani Israel. Beliau dikenal memiliki suara yang merdu. Saking merdunya, bahkan saat ia sedang melantunkan kitab Zabur dan berzikir, burung-burung dan gunung-gunung yang ada di sekitarnya turut berzikir bersama beliau. Nabi Daud dilahirkan pada tahun 1040 sebelum Masehi di kota Bethlehem. Ayah Nabi Daud adalah Yisha dan ibunya bernama Nitzefet. Yang kedua yaitu metode dakwah. Metode dakwah yang dibawa oleh Nabi Daud alaihi salam yaitu yang pertama, mengajak beramal soleh, yakni dengan menunjukkan jalan untuk kebaikan agama mereka dan kebaikan dunia mereka. Yang kedua, yaitu Nabi Daud alaihi salam menyerukan agar umatnya senantiasa berlindung kepada Allah dari kehidupan dunia. Kehidupan dunia itu yang menghalangi untuk taqarrub kepada Allah dan menghalangi menyatunya dengan din, sehingga dunia ini membawa kesolehan din dan kekuatan iman, membawa kemaslahatan untuk diri dan yang lainnya, serta manusia pada umumnya. Yang ketiga yaitu menyeru umatnya agar selalu bersyukur atas limpahan nikmat Allah dan tidak mengingkari, namun hanya dari hamba yang bersyukur. Berikutnya yaitu penjelasan mengenai dakwah Nabi Daud alaihissalam. Yang pertama, beliau dikenal sebagai orang yang rajin berpuasa dan tidak pernah meninggalkan sholat malam. Bahkan sebuah riwayat menyebutkan beliau pernah berpuasa separuh tahun penuh. Yang kedua yaitu Nabi Daud alaihissalam telah diberi kekuatan dalam beribadah dan beramal soleh. Yang ketiga, beliau konsisten beribadah kepada Tuhannya dan memperbanyak amal solehnya sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala ridho dengan semua amalannya. Dan yang keempat yaitu Nabi Daud alaihissalam senantiasa beramal hingga dia menjadi suri tauladan bagi makhluk lainnya, bukan hanya bagi manusia pada masanya, akan tetapi juga bagi hewan dan gunung. Sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Muslim dari Abdullah bin Amru bin Al-As, yang artinya Daud adalah orang yang paling banyak beribadah di antara manusia. Nabi Daud alaihissalam pun senantiasa beribadah pada waktu malam dan siang hari, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surah Shad ayat 18 yang artinya, sesungguhnya kami menundukkan gunung-gunung untuk bertasbih bersama beliau Nabi Daud di waktu petang dan pagi. Tentang ayat tersebut, Ibnu Katsir pun berkata, tidak ada satu waktu pun malam dan siang hari Nabi Daud alaihissalam berlalu, kecuali keluarganya beribadah pada waktu siang dan malam. Beliau sholat, berpuasa dan berzikir, sehingga dia diberi gelar oleh Allah dalam firman-Nya, hamba kami. Gelar tersebut merupakan kedudukan penghambaan yang sangat tinggi
yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadanya. Yang terakhir, Nabi Daud mendapatkan cobaan dalam menjalankan tugas dakwahnya, yaitu mereka atau Bani Israel mengatakan bahwa Nabi Daud itu seorang sihir yang dusta. Khusus tentang godaan atau fitnah yang ditujukan kepada Nabi Daud alaihissalam merupakan kisah Israeliat dan palsu yang berasal dari keturunan Bani Israel atau Yahudi, dengan cara mereka menafsirkan Al-Quran menurut akal pikiran mereka, yang sudah disebutkan dalam Al-Quran surah Shad ayat 21-25. Yang terakhir yaitu mukjizat atau keistimewaan yang diterima oleh Nabi Daud alaihissalam. Yang pertama yaitu beliau memiliki suara yang merdu. Suara merdunya itu tidak bisa dilukiskan dengan kata-kata. Merdunya suara Nabi Daud alaihissalam mampu menggerakkan gunung yang aslinya tidak bergerak dan mengajaknya turut tunduk dan bertasbih bersamanya. Burung yang berterbangan pun berhenti dan ikut tunduk dan bertasbih bersama beliau juga. Yang kedua yaitu diturunkan kitab Zabur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kitab Zabur adalah kumpulan mazmur, nyanyian rohani yang dianggap suci yang berasal dari Nabi Daud alaihissalam, yang berisi 150 nyanyian yang disenandungkan oleh Nabi Daud alaihissalam dengan mengungkapkan semua pengalaman yang dialaminya pada masa hidupnya, dosanya, kejatuhannya, pengampunan dosanya oleh Allah, sukacitanya tentang kemenangannya atas musuh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemuliaan Allah seperti dinyatakan oleh alam dan hukuman Allah, dan kemuliaan Mesiah yang akan datang. Kitab Zabur ini yang merupakan mazmur berisi 5 tipe nyanyian, yaitu nyanyian liturgi, nyanyian perorangan, ratapan-ratapan jamaah, ratapan-ratapan dan doa individu, dan juga nyanyian untuk raja. Berikutnya yaitu menjadi raja dan hakim yang bijaksana atas Bani Israel saat umur 30 tahun. Allah menetapkan kekuasaan Nabi Daud alaihissalam menjadi seorang hakim di muka bumi dan mewasiatkan kepadanya agar mengikuti yang benar dan menjauhi hawa nafsu, seperti yang dijelaskan dalam Al-Quran surah Shad ayat 26. Mukjizat yang berikutnya adalah dapat melunakkan besi menggunakan tangannya sendiri guna membuat baju perang dan lainnya. Maksud Allah melunakkan besi pada kedua tangan Nabi Daud alaihissalam dan menjadikannya seperti lilin yang bisa digunakan sebagaimana yang dikehendakinya tanpa api dan palu, sehingga ia bisa membuat baju besi secara sambung menyambung dalam kecermatan dan ukuran yang sama. Allah mengajari Nabi Daud alaihissalam membuat baju besi tersebut untuk melindungi diri dari tusukan tombak dan hantaman-hantaman sabitan pedang dan lembing dalam peperangan menghadapi musuh-musuhnya, dan sampai saat ini manusia belum dapat menemukan bagaimana melunakkan besi secara ilmiah yang sempurna. Jadi, mukjizat yang paling besar yang diterima oleh Nabi Daud adalah bisa melunakkan besi menggunakan tangannya sendiri tanpa menggunakan alat palu dan juga tanpa api. Berikutnya yaitu gunung dan burung tunduk dan bertasbih kepadanya. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, gunung dan burung tunduk dan ikut bertasbih kepada beliau karena gunung dan burung tersebut senantiasa senang menyukai suara Nabi Daud alaihissalam yang merdu. Begitu. Sekian presentasinya. Agar pengetahuan tidak berhenti sampai sini saja, yang mana kalian bisa menanyakan, menyanggah, atau memberikan tanggapan terkait sejarah dakwah Nabi Daud alaihissalam. Kalian bisa menyampaikan melalui forum diskusi Sikulon. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan atau kesalahan, baik perkataan maupun perbuatan dari saya. Akhirul kalam,
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.